Lagi melahirkan tuh. Akhirnya lahir di B1215 tuh, FU. Oh. 1215 FU melahirkan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada? Ini adalah sebuah konten yang tidak pernah saya rencanakan sebelumnya lagi. Jadi kemarin saya juga pernah membuat sebuah konten yang tidak pernah saya rencanakan, dan tiba-tiba saya melihat sebuah sosial media, kemudian ada teman saya yang terkena COVID. Nah, kali ini berbeda, teman-teman. Pagi ini saya dikejutkan oleh sebuah telepon dari seorang teman, namanya juga sama, Imam, tapi saya panggilnya Uda Imam. Itu pagi ini saya ditelepon Uda Imam kalau mengabarkan bahwa ada temannya yang driver online di Gokar itu bawa penumpang melahirkan di dalam mobil. Nah, ini menarik sekali, katanya tolong diwawancarain itu Bang atau Cak Imam, karena itu menarik juga, orangnya juga sosok yang penyabar gitu. Karena coba bayangkan ada orang yang melahirkan di mobilnya, sementara dia harus narik mobilnya itu untuk mencari penumpang. Tentu saja hari itu juga dia nggak bisa narik karena memang kondisinya berantakan, ya kan. Ada orang melahirkan di dalam mobil. Saya tidak bisa membayangkan itu terjadi di kendaraan saya, atau Anda juga bisa membayangkan bagaimana paniknya atau apa yang dirasakan seorang driver online yang penumpangnya lahir di mobilnya. Nah, ini saya sudah terhubung dengan beliau, namanya, saya manggil beliau ini Ko Eden. Jadi Ko Eden ini sudah cukup lama juga di dunia transportasi online. Kebetulan teman-teman saya wawancara pada hari ini Kamis 18 Februari 2021. Kita langsung saja ketemu dengan Ko Eden yang sudah siap di WA call, video call. Oke, saya arahkan dulu kameranya ke video call ya. Halo, selamat pagi Ko Eden. Pagi juga Bang Andi. Iya, apa kabar? Baik. Ko Eden gimana kabarnya? Kayaknya udah siap siap kerja ini, siap dinas ini kayaknya nih. Ya, cari nafkah lah Bang Andi. Siap. Rajin ini Ko Eden. Ko Eden tadi bangun jam berapa atau sudah on dari jam berapa itu? Ya, pagi sih biasa kita jam 5 lah. Kita pagi karena udah uzur ya kita. Bangun pagi, selalu pagi gitu. Siap-siap bersih mobil, siap lihat kendaraan, cek mobil lah sedikit-sedikit lah. Gitu. Jadi pagi-pagi mulai start ya kita biasanya. jam 5 udah on ya, jam 5 ya. Belum. Persiapan lah ya. Iya, siap-siap lah, kita nggak langsung lah. Oke. Siap-siap kira-kira jam 7:30. Baru on ya. Ko Eden, ini kan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Kejadian itu waktu itu kapan? Kemarin ya kalau nggak salah ya. Kemarin, betul. Jadi hari Rabu ya, tanggal 17 Februari 2021 ya. Oke. Jadi itu jam berapa Ko Eden melahirkannya itu waktu itu kira-kira? Saya dapat order itu jam 8.10 kira-kira ya, 8.10-an. Ya, karena baru dapat gitu. Saya dapat order dari daerah Cibuntu, atau tepatnya Gang Minjo ya. Ninjo di sana sebutnya. Itu belakang kompleks saya gitu, menuju ke Rawabadak, Tanjung Priok. Itu saya jemput ya. Itu aja. Jadi itu penumpang perdana ya? Perdana, betul Bang Andi. Betul itu perdana saya. Penglarisnya lah ya. Saya juga argo badak istilahnya. Jadi dari itu berapa argonya dari situ ke sana, jauh lah ya, kira-kira berapa kilo gitu ya. Jadi memang tujuannya tidak tujuannya itu tidak ke rumah sakit ya, memang ya ibu itu ya. Betul, tidak ke rumah sakit. Saya tanya, ibu mau kemana, ke Priok? Ya, ke rumah siapa, saudara? Dibilang, atau rumah ibunya. Salah dengar pokoknya family atau rumah ibunya lah di Priok gitu. Jadi tujuannya adalah ke rumah keluarga gitu ya. Namanya siapa di aplikasi itu?
Sarah, dia namanya Sarah. Oke, Ibu Sarah gitu ya. Jadi Ibu Sarah ini Iya, order di sekitar jam 8 pagi gitu ya. iya, jam 8 pagi itu. Sekitar 8 pagi menuju dari mana? Ninjo, Ninjo ya. Iya, Ninjo, Ninjo. Dari Gang Ninjo, Ninjo daerah Tambun. dari Ninjo Tambun Bekasi ya, menuju ke Priok gitu ya. Iya, Tambun. Priok, betul. Oke, ke rumah saudaranya. Jadi penumpang ini tuh tidak menduga kalau dirinya itu akan melahirkan di dalam mobil ya. Betul, betul Bang Andi. Tidak juga tidak apa ya, karena dia bilang saya mau melahirkan aja udah, titik kan dia nggak ada rasa mules-mules gitu. Tapi Nggak waktu mules-mules gitu. waktu order itu Ko Eden punya feeling nggak atau punya perasaan nggak? Waduh, ini orang hamil ini nanti ngelahirkan lagi atau bagaimana itu? Nggak ada nggak rasa gitu, feeling gitu? Nggak ada. Hmm. Karena saya berpikir kan nggak ada gitu, karena nggak mules gitu. Cuma Jadi dia minta agak cepat aja gitu. pertama itu orangnya tujuannya bukan ke rumah sakit, terus kedua Bukan. tidak menunjukkan gelagat untuk mules-mules gitu ya atau sakit itu ya, enggak ya? Iya, tidak. Iya, Heeh. iya nggak ada. Jadi bawanya santai aja, cuman memang orangnya agak terburu-buru karena mau ke keluarganya atau gimana gitu. Nah, itu gimana kejadiannya Iya, sampai betul. sampai mules-mules terus kemudian melahirkan dan itu melahirkannya di mana itu? Boleh diceritain, Ko Eden? Iya, iya, saya dapat order itu. Awalnya kan saya dapat order dari Gang Ninjo ya menuju Tanjung Priok. Karena saya lewat jalan tol, saya juga mesti siapin itu biar agak cepat dan biaya agak ringan gitu. Hingga akhirnya saya ambil pickup mau lewat Jor supaya tarifnya kan 16.000 gitu. Kan lihat dia rumah kontrakan sih sebenarnya. Bukan dalam arti kita melihat nilai ya, bukan Hmm. bukan saya mau cepat dan sebagainya, tapi kan kita ngelihat dan lagi juga lihat sikon dia juga tidak apa ya, tidak terburu-buru gitu. Mm-mm. Hingga di tengah perjalanan dia merasa mulas, Pak, buruan gitu. Ya udah, saya agak cepat gitu. Dari situ dia teriak lagi, Pak, saya nggak tahan, Pak. Di daerah Bekasi Barat. Iya, iya. Hingga akhirnya saya muter, Pak, saya ke rumah sakit aja. Dibilang karena palanya katanya udah keluar gitu. Aduh. Udah mulai gitu. Iya, iya, iya. Itu gimana tuh perasaannya, Ko Eden? Ya, saya harus profesional ya. Iya. Profesional dalam arti saya tidak boleh gugup. Eh, Kalau gugup itu pun saya resiko karena saya akhirnya putar balik ke rumah sakit Siloam. Di hmm. tengah perjalanan dia, Pak, saya udah mau keluar nih, dibilang gitu. Palanya udah keluar gitu istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu lah Iya, istilahnya. iya. Akhirnya saya masuk ke IGD Siloam yang terdekat. Iya. Itu Di dalam perjalanan itu, ah, ah, ah. ya Bang Adi, Gimana perjalanannya tuh? Dari tol ke rumah sakit tuh? enggak masuk, belum masuk tol saya. Oh. Belum masuk tol. Oh, jadi belum masuk tol ya? Belum masuk tol. Ah, ah. Gitu, Bang Terus Adi. gimana perjalanan dari situ pas mules-mules ke rumah sakit pakai hazard atau gimana tuh? Apa ada yang bantu buka jalan? Enggak ada. Saya emang harusnya agak sedikit nakal saya di lalu lintas karena emergensi yang harusnya nggak boleh lewat, saya lewatin dikit. Hmm. Karena buat perlintasan gitu ya harusnya tidak benar gitu ya, kita sadar, tapi ini darurat ya saya harus lawan sedikit gitu, tapi tidak membahayakan orang. Kalau membahayakan saya juga tidak berani Bang Andi. Betul, betul. Itu memang harusnya Ko Eden memang mengambil tindakan darurat dan menyalakan hazard untuk apa namanya membelah jalan lah ya bahasanya membuka jalan. Ya. Ini aja saya dengerin Ko Eden aja sambil wawancara ini saya merinding loh. Kok beneran saya merinding nih, asli. Ini loh, nih kulit saya merinding nih. Nih. Bulu saya merinding nih karena saya nggak bisa bayangkan kalau misalkan tiba-tiba ada orang yang numpang mobil kita yang tiba-tiba melahirkan gitu ya. Pasti kan kita panik gitu ya. Bener nggak? Betul panik. Tapi saya ya profesional dan belajar gitu mengendalikan emosi saya gitu. Karena ya saya support, cuman saya
kaget aja kemarin penumpang Ibu Sarah itu setelah Pak saya udah mau keluar, dia terdiam sejenak. Saya panggil, kalau ada kejadian saya juga takut gitu. Iya. Mbak, saya panggil Mbak, iya Pak, saya lega bener gitu. Kalau saya pingsan, saya lebih repot lagi gitu. Iya, benar. Jadi apa ya? Jadi bingung ya. Ketika teriak kemudian terdiam, wah, jangan-jangan pingsan gitu ya, Ko ya? Iya, betul. Nah, waktu dalam perjalanan itu dimudahkan atau gimana, Ko? Waktu ke rumah sakit tuh kira-kira dari dia teriak mulas-mulas sudah nggak tahan ke rumah sakit. Nah, itu berapa menit itu? Atau berapa jauh jaraknya dari situ? Nggak jauh lah, paling ada 3-4 kilo ya, 3-4 kilo. Paling sampai 3 menitan itu, 3 sampai 4 menit, 3 sampai 4 menit. Itu kencengnya kayak apa itu ya? Enggak terlalu kenceng kok. Nggak terlalu kenceng ya? Ya alhamdulillah ya, syukuri itu jalan nggak terlalu padat gitu aja. Oh, pas jalannya kebetulan nggak padat ya. Saya membayangkan gimana kalau itu macet gitu ya, Ko ya? Betul. Itu jalan di mana itu waktu dia teriak mulus-mulus menuju ke Siloam itu di jalan mana itu, pas jalan mana tuh? Mau apa ya, jalan di daerah Bekasi, saya lupa nama jalannya tapi saya ingat gitu Bang Adi. Pokoknya daerah Bekasi, saya lupa itu, gitu. Dekat Blue Plaza sih itu. Iya, saya lupa nama Dekat jalan. apa? Dekat apa? Blue Plaza? Blue Plaza. Oh iya, jadi dekat Blue Plaza langsung belok memutuskan cari rumah sakit terdekat di situ yang diingat Siloam gitu ya waktu itu ya. Iya, Siloam, betul. Oke. Jadi ini penting ya buat rekan-rekan driver online atau semua teman-teman yang mungkin ya ketika mengendarai kendaraan memang perlu sekali kalau kita membawa penumpang atau Anda sedang membawa penumpang orang sakit atau ibu-ibu hamil gitu ya. Perlu juga itu kita mempunyai pengetahuan minimal adalah tahu di mana rumah sakit terdekat yang ada di dekat kita gitu ya. Sehingga ketika ada sebuah kejadian seperti yang ini kan kejadian yang tidak diduga-duga dan mungkin tidak diinginkan juga sama Ko Eden itu langsung bisa mengambil keputusan menuju ke rumah sakit terdekat. Nah, Ko Eden, itu kan waktu boleh ceritain waktu nyampe ke rumah sakit sampai melahirkan gimana, Ko Eden? Ceritain, Ko Eden. Ya, saya sampai rumah sakit, saya pasti ke IGD ya. IGD, saya laporan sama security, Pak ada yang mau melahirkan gitu. Terus? Setelah itu saya laporin. Ya, saya ditanya sama suster bagian penerima ininya, Bapak sebagai apa? Saya driver online gitu. Ini ada pasien mau melahirkan. Dia langsung sigap petugasnya. Ternyata itu dia nggak sempat dibawa ke ruang tindakan. Ruang bersalin gitu. Jadi, ya? Iya, tindakannya langsung ditindakan ya di mobil saya gitu. Jadi ibaratnya dieksekusinya di mobil gitu ya? Betul. Dokter, anak sama bidan semua itu eksekusinya di mobil saya. Gitu. Di Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur. Itu di mananya? Di mananya, Ko Eden? Di depan rumah sakit atau di ruang parkir atau gimana tuh? Di ruang IGD. Oh, jadi bukan ruangan ya, di parkiran nih. Iya. Jadi di depan parkiran ruang IGD gitu. Iya, betul. Saya membayangkan di situ banyak orang yang lihat atau gimana tuh? Rame gitu kondisinya? Enggak terlalu rame ya. Enggak terlalu rame untungnya lah. Oh, untungnya ada sih, ada berapa penumpang ya. Jadi enggak terlalu padat gitu ya, orang lagi nonton gitu ya, enggak ya? Enggak terlalu padat, betul Bang Andi. Makanya langsung diambil tindakan di situ ya, Ko ya? Betul. Nah, setelah diambil tindakan kan otomatis kan ada bahasanya bercak apa gitu, bekas-bekas melahirkan, otomatis kan pada berhamburan di kendaraan. Gue itu gimana ngelihatnya kalau kayak gitu sebagai ibaratnya kalau misalkan suaminya sih nggak masalah ya. Ini kan masalah kan Ko Eden kan sedang nyari nafkah dan itu penumpang
pertama lagi penglaris lagi itu gimana tuh kok? Akhirnya ngelihat seperti itu gimana kok perasaannya kok? Apakah merasa berkecamuk, waduh saya nggak bisa narik lagi atau gimana gitu? Ya udah pasti lah Bang Andi ya, kita ya kayak apa ya, saya selalu bersyukur lah, biarin lah ini tempat orang bisa melahirkan, tempat mobil saya dengan mobil saya ya udah banyak bercak darah, hingga akhirnya saya minta tolong sama pihak rumah sakit untuk membersihkan gitu di bagian bangku. Untung di bangku saya ada lapisannya gitu, jadi nggak terlalu parah gitu. Gitu Bang Andi. Iya, jadi Ya saya berantakan ya kok ya, otomatis kan berantakan tuh mobil kan? berantakan, Hmm. berantakan, betul. Iya tuh. Betul, berantakan. Terus akhirnya itu dibersihkan sama pihak rumah sakitnya ya? Iya betul. Pihak rumah sakit bersihkan tapi nggak full, tapi hingga akhirnya saya bersihkan lagi di rumah. Oh, Dan gitu. bawa ke steam untuk dibersihkan juga kembali. Kemarin saya nggak narik setelah 1 harian. Jadi 1 hari itu akhirnya Ko Eden off ya, karena memang nggak mungkin lah ya, karena memang mungkin masih tersisa, maaf ya, mungkin ada bau-bau anyir atau gimana gitu ya Ko Eden ya? Betul. Ya karena betul. Saya juga untuk melindungi penumpang lah, bawahannya dan tidak nyaman gitu. ya Akhirnya pas saya putusin tidak narik lah. ya jadi intinya Ko Eden ini korbankan waktu 1 hari itu tidak narik karena memang apa ya, jadi TKP melahirkan gitu ya. Ya Ko Eden ya. Ya Ko Eden, mudah-mudahan jadi ini kan satu sikap yang apa ya, sangat mulia gitu ya. Apalagi kita kan ibaratnya nggak pernah menginginkan sesuatu kejadian di situ ya. Tapi ini kan sebuah Betul. momen-momen yang tidak terduga dan bahkan bisa jadi orang menyebut itu berkah ya Ko Eden ya. Amin, betul. Iya, betul. apakah Saya apa tanggapan Ko Eden? Apakah Ko Eden merasa ini berkah buat Ko Eden atau justru misalkan aduh, wah gue jadi nggak narik nih gitu, ibaratnya ada penyesalan atau gimana gitu Ko Eden? saya segala sesuatunya, prinsip saya syukuri aja lah, nggak ada menyesal, dan ya saya bangga lah bisa jadi apa ya, mobil saya jadi satu berkat buat orang yang yang bisa melahirkan ya. Emang momen ini nggak pernah saya bayangkan itu Bang Adi. Tapi nggak apa-apa lah, uang bisa kita cari, tapi pada prinsipnya uang kita bisa cari, tapi kan selamat orang lebih penting buat saya, itu aja Bang Andi. Saya syukuri lah. Oke. Saya nggak nyesel kok. Biarkan Oke. aja. Jadi Ko Eden ikhlas ya. Jadi walaupun 1 hari itu jadi nggak narik, mobilnya berantakan, harus nyetim biaya sendiri gitu ya Ko Eden ya. Betul. Iya. Tapi ya disyukurin aja, mudah-mudahan itu jadi berkah ya. Bisa menolong orang. Betul. Apalagi itu kan simbol dari lahirnya sebuah kehidupan gitu ya Ko Eden ya. Betul. Iya, orang melahirkan itu kan simbol dari lahirnya sebuah kehidupan. Mudah-mudahan mobil Ko Eden ini malah menjadi berkah ini Ko Eden ya. Amin Bang Andi. Amin Ko Eden. Gitu. Ya Ko Eden, sudah ada ini belum yang dari yang melahirkan keluarganya atau apa gitu yang menghubungi Ko Eden atau mencari Ko Eden gitu untuk sekedar mungkin mengucapkan terima kasih atau gimana, atau mungkin nggak sempat kepikiran gitu ya karena kan baru kemarin gitu ya, mungkin juga mau nyari-nyari juga bingung kali ibunya gitu ya. Iya. Enggak usah lah. Moga-moga sih enggak ada Bang Andi ya, buat saya ya kita ikhlas lah. Semuanya itu kita ikhlasin. Maupun ada pun kita terima, nggak ada pun kita nggak apa-apa kok. Buat saya kita selalu bersyukur lah semuanya itu. Jadi kan ucapan itu kan bukan berarti dia mungkin susah cari saya dan sebagainya, kan itu aja sih buat saya Bang Andi. Jadi intinya buat saya nggak perlu ucapan dan sebagainya. Buat saya ya saya menolong dengan ikhlas gitu aja intinya. Oke, siap ya. Oke, subscriber, ini adalah sebuah konten yang menurut saya sangat inspiratif ya. Karena ini adalah, loh kan, ini saya ngomong gini merinding nih, beneran ini. Jadi intinya adalah
kemarin saya juga membuat konten yang tidak saya duga sebelumnya atau tidak pernah saya rencanakan sebelumnya, karena memang konten itu membuat hati saya, rasa saya tergerak ya untuk membuat sebuah konten. Dan hari ini pun saya juga merasakan bahwa konten ini juga adalah sebuah konten yang membuat saya terinspirasi, khususnya pada diri saya pribadi. Mudah-mudahan juga pada subscriber saya, penonton-penonton YouTube channel saya, dan juga rekan-rekan semuanya yang mungkin sempat menonton video ini ya. Ini saya share di channel saya, Cak Imam Suwandi. Mudah-mudahan ini juga bisa menggugah rasa Anda semuanya, bahwasanya sebuah keikhlasan, sebuah apa ya, ini kan sesuatu yang tidak terduga. Kemudian Ko Eden ini kan hanya seorang, ibaratnya seorang driver online yang dia tidak tidak menyangka akan terjadi sebuah kelahiran. Ini kalau saya melihat kelahiran di sebuah becak itu dulu seperti dongeng buat saya. Benar Kak Ko Eden? Jadi ternyata ini benar-benar kejadian nyata di depan mata sama Ko Eden di kendaraannya, dan saya menyaksikan sendiri di depan mata saya itu ada orangnya dan ceritanya langsung. Inilah sebuah kenyataan. Saya ketika ngomong ini saya merinding beneran. Saya ngomong ini merinding, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah amal ibadah yang bisa dicontoh oleh driver online lainnya ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga seperti ini, bisa lebih antisipatif gitu ya Ko Eden ya. Kemudian tidak panik, dan kemudian tidak merasa kecewa ya, karena kan memang kendaraan kita jadi kotor, jadi bau dan lain-lain gitu ya, hanya karena menolong orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran, sebuah inspirasi, sebuah tuntunan, value ya, nilai untuk kita menjadi lebih baik, bisa menolong orang tanpa harus mengharap sebuah imbalan atau pamrih gitu ya. Mudah-mudahan ini sebuah amal ibadah yang memang dicatat sebagai kalau kita insan beragama itu ya dicatat sebagai Tuhan, sebagai amalan kita untuk kebaikan di dunia ini gitu ya Ko Eden ya, kira-kira ya. Iya, betul Bang Andi, betul. Baik Ko Eden, ada nggak yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan driver online seluruh Indonesia nih, atau kepada penonton kita ini yang kita lagi wawancara ini kan kita sampaikan melalui YouTube channel gitu ya? Ya, pada prinsipnya sih sebagai driver online ya, kita profesionalitas yang kita utamakan lah gitu. Jangan kita gara-gara kayak kemarin kita ngegerutu dan sebagainya, nggak usah lah. Kita nikmati aja lah. Itu mungkin Tuhan menguji kita, di mana kesabaran kita yang kita terima gitu aja sih buat saya itu. Ya profesionalitas lah gitu. Jangan ngegerutu lah kayak begitu. Itu aja Bang Andi. Oke, siap. Ya. Baik, terima kasih Ko Eden udah menyempatkan waktunya. Saya wawancarain ini udah sekitar 23 menit lah. Mudah-mudahan video konten ini bisa menjadi sesuatu yang baik, menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya ketika kita membuat sebuah konten itu bisa bermanfaat dan menjadi sebuah pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Ko Eden atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya Ko Eden ya. Iya. Oke, terima kasih Ko Eden. Sukses selalu. Siap, mudah-mudahan sukses selalu Ko Eden. Ya, itulah amin. Subscriber, saya wawancara dengan Ko Eden, seorang driver online yang kemarin pada hari Rabu 17 Februari 2021 kejadian melahirkan di dalam mobil. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa selalu tonton channel ini. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, silakan subscribe, nyalakan tombol loncengnya, kemudian like, subscribe, komen, dan share ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Eden. Terima kasih. Oke. Order dari Gang Ninjo itu menuju ke Priuk itu, Rawabadak. Dari Badak dapat penumpang ya atas nama Sarah gitu, menuju
mobil kayak ini. Dia melahirkan dengan selamat gitu. Dengan orderan itu ya atas nama Sarah itu orderannya.